Pas aku mau buka mata gitu ya, tiba-tiba di tengah lautan ada seperti angin kencang gitu. Angin kencang seperti angin puting beliung. Tapi dia mewujudkan dengan konkretnya kelihatan gini, ya nyata gitu. Dia itu kecil badannya tapi gede gitu, mengelilingi Sundari dan yang kedua cowok itu. Jadi akhirnya aku dijatuhin gitu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tri Channel. Variety Channel seperti biasanya, channel ini selalu menyajikan cerita-cerita misteri yang itu sebenarnya benar-benar dialami oleh narasumber langsung. Malam hari ini seperti biasanya, Variety Channel, saya sudah menghadirkan narasumber. Beliau mungkin ada pengalaman yang beliau rasakan sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan kuak ceritanya seperti apa. Tapi Variety Channel, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan tekan tombol loncengnya untuk berkembangnya channel ini. Oke narasumber, kita langsung ke narasumber. Selamat malam Teh Sundari, apa kabarnya nih malam hari ini? Malam juga, alhamdulillah kabar ini aku sehat selalu gitu. Gimana nih, ada pengalaman seperti apa yang pernah dialami sama Teh Sundari? Monggo silakan. Ya. Sebelum saya membicarakan pribadi saya sendiri, saya begitu kagetnya juga gitu, sampai sekarang ingat terus gitu. Karena dulu tahun 2006 tanggal 26 bulan 6. Nah, tanggal yang bagus ya, ya 2006. Betul. Tanggal 6. 2006. Itu tanggal yang cantik gitu ya. Nah, udah gitu aku dimulai obrolan ini. Waktu itu aku lagi rebahan lah gitu. Lagi rebahan. Dulu kan nggak ada HP Android kan. Dulu masih HP apa tuh, seluler gitu. Tiba-tiba teman saya nelpon gitu. Katanya, "Hey, Sun," katanya, "mau nggak ke rumahku?" "Mau ngapain?" "Ya udah sini aja, aku urgent banget gitu kan." "Oh ya nggak apa-apa, aku kesana." Ya setelah itu aku prepare lah gitu, OTW ke rumah dia gitu kan. Nah setelah ke rumah dia bilang gitu, katanya dia ingin ke Bali gitu ya, ke sebuah kampung di Bali gitu ya. Nah udah gitu aku singkat cerita ya, aku ke tempat tiket apa itu bus Pahala Kencana gitu. Ke tempat tiket bus Pahala Kencana gitu ya. Udah on the way di jalan gitu, tahu-taunya udah di Alas Roban. Aku ingatnya gitu, karena kan di perjalanan aku tidur gitu. Tiba-tiba juga dari Alas Roban tuh, seremnya minta ampun tuh. Itu pas di Alas Roban kejadiannya malam hari, siang hari atau malam hari. Tiba-tiba ada suara ngak-ngik gitu. Kenapa ya? Ada apa? Supir bilang seperti, "Tutup tuh," katanya, "gordengnya tutup." Di bis bilang seperti itu. Tiba-tiba ada kerak-kerak gitu yang gelantungan
gitu ya. Di mana tuh? Itu di kaca-kacanya gitu, Oh, bergelantungan. kaca bis itu. Nah itu, ini tempat apa ya gitu, jalannya kosong banget gitu kan. Nah udah gitu, nah udahlah, aku banyak dengar apa-apa juga nggak didengarkan gitu, udah aja tidur. Malahan kan ada headset gitu ya, main dulu mah kan apa itu, cuman apa ya, yang ada musik gitu ke sini itu apa namanya tuh. Apa lagi nih? Kan nggak, dulu kan nggak ada Android gitu kan. Ya. Jangan pon-pon gitu kan, main musik di situ gitu. Walkman ya. Kayak gitu ya, Walkman gitu. Ya udah aja deh, aku menikmati suasana jalan gitu kan. Menikmati suasana jalan, enjoy aja lah gitu. Karena kan kita belum nyampe gitu ya ke tujuan gitu ya. Setelah itu udah nyampe ke tujuan, temen aku kok diem aja gitu. Kenapa kamu diem? Katanya ini dia, kampungnya ini enggak. Hah? Kamu nggak tahu kampungnya? Kenapa nggak ngomong sih dari Bandung gitu kan? Iya nggak tahu, saya kan cari alamat katanya. Waduh, kita bisa berabe nih di kampung orang gitu kan? Nah udah gitu, dia bilang gini, ya udah kita istirahat aja di tempat ini aja gitu. Ya Oh udah. jadi maaf, berangkat dari Bandung ke Bali itu tujuan mencari tempat atau alamat. Sebenarnya teman Teh Sundari nggak tahu gitu. Nggak tahu dia lokasinya di mana, cuma taunya nama tempatnya saja gitu. Iya gitu. Tempatnya saja katanya di pantai Serangan gitu. Kan luas gitu kan Iya, ya kalau betul. luas gitu. Aduh, kamu ini gimana sih? Jadi aku gimana gitu. Udah kalau gitu tuh ada orang Bali kayaknya kan, soalnya pakai Iya, pasti orang Bali lah. adat Bali Bali, adat Bali ya benar. Aku jadi malu. Adat Bali gitu ya. Aku kan soalnya pertama ke sana. Nah udah gitu, aku bilang apa ya ke ini apa ke bapak ini gitu kan. Iya. Aku bilang apa ya? Oh udah aja, bilang yang umum gitu. Pak katanya. Iya katanya, apa mau tumpang tanya nih kalau Pantai Serangan emang di sini? Iya katanya di sini. Masih jauh lah gitu. Emang kenapa kok malam-malam gini gitu nanya-nanya Pantai Serangan, kan udah sepi katanya. Oh gitu ya Pak. Iya masih jauh lagian. Oh gitu. Ya udah gini aja katanya. Kata teman cari aja penginapan di sini katanya gitu. Nggak usah cari penginapan katanya. Kenapa? Udah aja di bapak aja, panggil aja Pak Made. Oh Pak Made ya gitu. Kita berdua itu sangat bahagia lah gitu. Ternyata orang Bali itu baik-baik juga gitu ya. Orang Bali itu baik-baik juga. Ya udah gitu, kita lah sampai ke rumahnya Pak Made itu kan. Ada istrinya juga gitu. Ya udah Neng katanya ini di sini di kamar ini katanya yang depan biar Neng bisa keluar. Oh gitu ya. Rumah Bali kan langsung keluar gitu kan. Nah udah gitu aku tidur semalaman. Pagi-paginya bangun dan suasananya enak gitu, tapi panas juga. Tapi itu kan pinggir pantai gitu kan ya. Pak kalau ke pantai kemana ya? Masih jauh katanya. Oh gitu ya Pak. Iya. Ya udahlah, Neng kalau mau ke pantai itu nanti besok-besok aja, sekarang capek katanya gitu kan. Ya iya Pak ya. Nah udah gitu, aku nggak enak lah sama yang punya rumah gitu. Gimana nih? Aku tanya ke temanku. Gimana nih? Aku malu Aku telepon aja saudara ya. Katanya ya terserah kamu lah katanya gitu. Ya aku pokoknya mau cari gitu cowok aku katanya gitu kan, yang di sana. Ya udah terserah kamu aja lah. Nah udah gitu aku tidur siang dulu tidur. Nah sorenya aku
kesorean nih. Aku bangun tuh, karena kan di sana pas ada adat gitu ya, adat Bali gitu kan, rame-rame. Aku juga ya seneng liatnya gitu, orang-orang Bali tuh kompak gitu, pakai baju lucu-lucu banget gitu ya, indah lah kelihatannya. Nah udah gitu aku tiba-tiba ingin telepon gitu ke 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 Bandung gitu pas maghrib. Ternyata bapak itu punya warung remang-remang gitu kan. Kok si bapak itu, Pak Made itu ada warungnya ya di depan gitu ya, jarak sekitar. Warung remang-remang. Maksudnya warung remang-remang itu kayak kafe gitu. Pencahayaannya yang remang, apa konotasinya beda ini remang-remang? Jadi iya gitu, lampu-lampunya yang remang. Tapi katanya di situ kafe remang-remang atau nggak tahu sih ya. Aku kan pertama ke sana gitu kan. Aku pertama ke sana ya, katanya Pak Made kan nyamperin ke aku gitu sorenya. Tuh katanya di sana warung bapak katanya gitu kan. Udah gitu, masa sih ada warung di sana? Iya tuh, warungnya remang-remang katanya gitu. Makanya aku bilangnya warung remang-remang lah, nggak tahu warung apanya gitu kan. Gitu. Nah udah gitu, aku kesempatan ada sinyal gitu ya di situ, ada sinyal. Kan kalau di sebelah di rumahnya nggak ada sinyal, aku cari-cari sinyal aja gitu. Cari sinyal kesana kemari gitu. Susah banget gitu sinyal di sana gitu. Nggak tahu ininya lah, koneksi buruk gitu kan. Nah udah gitu, akulah nyambung gitu ke keluarga, mau nelpon aku nggak, masih di Bali, ini udah nyampe Bali gitu kan, udah nyampe Bali aku. Ya katanya ya udah beres telepon. Tiba-tiba aku dengar gamelan goong ya gitu. Hah? Kok ada ya suara goong di sini gitu kan? Kan ini Bali gitu. Dan ada keramaian gitu. Ada apa nih gitu. Aku nggak sadar loh. Suara gongnya kayak bunyi apa? Dung cuman gitu doang atau dengan suara gamelannya? Sama gamelan ya? Sama gamelan. Nah sama gamelannya itu ya apa ya? Aku penasaran banget gitu. Suara gamelannya. Penasaran banget aku itu aku pengen gitu ke suara itu, jadi tiba-tiba kangen gitu loh. Terus Saudari berusaha nyari nggak suara gamelannya berasal dari arah mana atau bagaimana? Justru aku senang banget gitu denger gamelan itu tiba-tiba. Nah aku mau nyari nih ya, justru aku mau nyari di mana itu suara gamelan itu, di mana ya. Nah aku semakin dekat kok ada di sebelah sana gitu ya, di dekat pohon yang gede banget gitu. Pohon itu gede banget dan ada sesajen itu. Nah udah gitu aku hampiri aja, tapi aku dalam tidak sadar itu, dan di luar kesadaran. Antara sadar nggak sadar atau benar-benar nggak sadar? Jadi nggak sadar juga ya, nggak sadar itu cuman aku ditunjukinnya ya aku suara gamelan itu. Jadi seolah-olah kayak ada yang menuntun ke Saudari. Nah itu dia, iya kayak yang aku pokoknya pengen lah suara itu nampak di depanku gitu, suara gamelan itu. Makanya aku langsung aja ke semak-semak gitu, jalan sambil meresapi gamelan. Gimana ini gamelan, aduh enak banget ya gitu, aduh enak nih ini gitu, enak banget nih. Beberapa nggak tahu menit berapa itu aku nggak sadar lah ya, tiba-tiba kayak tirai gitu, bret gitu.
tirai, kayak tirai yang seperti wallpaper tuh, ada lautan gitu. Ada lautan tiba-tiba kan gitu. Hah? Kok ini lautan ya? Ini laut apa ya gitu. Aku baru sadar nih, baru gitu. Baru ini laut apa ya? Aku nggak tahu sih. Ini laut Karena apa? sebelumnya kan di rumah si bapak tadi tuh jauh dari laut ya. Iya, betul. Nah, udah gitu, aku sadar, kenapa aku di sini gitu. Kenapa aku ada di sini gitu kan? Tiba-tiba aku lihat laki-laki 2 orang dari kiri lah, dari kiri, sebelah kiri. Sebelah kiri ada laki-laki tuh. Hai katanya. Hai, how are you? How are you? Emang aku orang Inggris gitu kan? Aku bukan orang Inggris loh. Gitu dalam hatiku. Cuman aku diam aja gitu, ditegur sapa gitu kan. Dia bilang katanya sambil ini ketawa-ketawa dia kayak orang gila gitu. Apa ini orang? Kayaknya ini kerasukan atau gimana gitu kan. Nggak tahu. Ya udah soal tingkah mereka tuh kayak orang gila lah atau gimana gitu. Kayak yang atau mungkin happy gitu ya, ngisengin Teh Saudari gitu. Nah setelah itu aku ditanya nggak jawab gitu. Nah dia itu mau mulai kurang ajar sama aku. Kenapa kamu kurang ajar sama saya? Aku teriakin loh, nggak ada siapa-siapa katanya di sini, mau teriak juga nggak ada kok, kenapa tidak gitu kata aku gitu. Nah udah gitu dia pegang tanganku sambil katanya ya kayak orang mabuk gitu ayun-ayun Sundari gitu, mau dilempar-lempar kayak yang mau apa, yang iseng-iseng gitu. Ayo as kamu kalau teriak-teriak aku lemparin ke laut nih. Aduh jangan, kata aku jangan. Tapi aku setelah itu aku pasrah aja sama Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Aku merem, mataku merem sambil aku berdoa gitu ya, kepercayaan masing-masing. Aku merem gitu. Udah merem aku berdoa. Pas aku mau buka mata gitu ya, tiba-tiba di tengah lautan ada seperti angin kencang gitu. Angin kencang seperti angin puting beliung. Tapi dia mewujudkan dengan konkretnya kelihatan gini, ya nyata gitu. Dia itu kecil badannya tapi gede gitu, mengelilingi Sundari dan yang kedua cowok itu. Jadi akhirnya aku dijatuhin gitu, nggak diayun lagi gitu, dijatuhin. Pas aku lihat gitu, si itu 2 laki malah berdiri terpaku gitu. Berdiri terpaku karena dia itu bengong melihat diputer kayak angin gitu kan, diputer kayak angin gitu. Dan ada itunya, garis-garisnya juga lingkaran ya, bekas aku gitu kayak angin puting beliung, tapi nggak mungkin, mustahil kalau puting beliung karena kelihatan udah gitu. Nah udah gitu aku sampai jatuh ke pasir gitu ya, ke pasir. Si 2 laki-laki itu lari terbirit-birit, kabur dia. Iya, ketakutan. Dia bukan takut sama aku, dia takut sama yang melingkari Sundari. Begitu. Alhamdulillah. Jadi posisinya gimana tuh pas sosok atau entah apa itu, pas posisi Teh Sundari lagi di ayun-ayun mau dilemparin ke laut,
tiba-tiba mungkin si sosok tadi itu muncul ya dari laut. Terus itu mengelilinginya itu kedua orang itu termasuk Teh Sundari juga ada di. Iya, karena kan aku lagi dipegang tangan. Nah itu Teh Sundari bisa lihat nggak itu penampakannya seperti apa tuh yang mengitari tadi itu, yang seolah-olah kayak orang lari atau bentuknya bayangan putih atau gimana? Teh Sundari bisa waktu itu bisa terlihat jelas gak tuh bagaimana? Aku lihatnya dia tinggi gitu, kayak orang-orangan sawah gitu ya, kan tapi cuman tinggi gitu kan, kayak tinggi besar kalau diciptain gitu kan ya, tapi kan kayak orang-orangan sawah gitu. Kalau ini mah apa namanya tuh, kalau muternya aku lihat pas banget gitu. Dikelilinginya gitu. Jadi kelilingi jadi kayak angin gitu. Kayak angin puting beliung. Nah, udah gitu ya aku sangat bersyukur lah gitu, nggak digangguin sama preman itu kan, yang dua itu. Nah, aku udahnya, oh aku kok gini ya, kayak mimpi gitu ya. Tapi bukan mimpi, ini nyata loh, kisah nyataku gitu. Bukan mimpi. Nah udah gitu aku sadar loh, aku pengen pulang ke kampung yang tadi. Ya, ke rumah bapak yang tadi. Pemade itu. Tapi aku tahu gitu warungnya, katanya warung remang-remangnya di situ. Aku tahu kan jalannya dari warung remang-remang itu. Nah aku jalannya kemana gitu. Kalau udah sadar jadi semuanya ke hutan. Semuanya hutan gitu. Mau ke sana laut, ke sini hutan gitu. Jadi aku jalan mana gitu. Ya udah aja, aku nembus aja ke hutan. Sampai di hutan itu aku mengerikan, kan gelap ya. Ya aku di situ perang lagi lah sama ketakutanku. Perang lagi. Jalan setapak. Nggak tahu berapa menit, nggak tahu berapa, nggak tahu lah, nggak inget gitu. Karena aku pengen cepat-cepat ke kampung itu. Tapi lama kelamaan aku selalu berjalan. Lama-lamaan tiba-tiba ke kampung itu nembus. Jadi ada cahaya-cahaya rumah gitu. Lampu ya. Iya. Gitu. Oh ini ada cahaya-cahaya rumah, berarti ada lampu-lampunya, ini kampung. Udah gitu ya udah, aku lah selamat dari situ. Pada akhirnya Teh Sundari ketemu juga dengan rumah bapak itu ya. Iya. Yang tadi aku sempat bingung itu, memang di situ tuh memang nggak ada laut ya sebenarnya, di daerah rumah dekat Pak. Jauh Pak tadi itu jauh ya. Tapi kenapa kok tiba-tiba begitu setelah Teh Sundari mendengar suara gamelan tadi, itu seolah-olah di depan mata Teh Sundari itu laut gitu ya? Betul. Yang di luar kesadaran ya? Dan memang mungkin untuk di dunia realnya itu padahal hutan gitu ya? Betul. Oke. Nah berarti istilahnya ya Allah walam bisawab ya, itu entah mungkin Teh Sundari bisa jadi terbawa ke alam lain ya kan, dan itu juga mungkin si dua orang laki-laki itu juga entah manusia beneran atau itu kurang tahu juga ya mungkin. Betul. Nah mungkin yang saya tangkap tadi tuh yang itu tuh mau nolong Teh Sundari, karena Teh Sundari mau
mau dijahilin sama orang itu. Ya. Jadi dan pada akhirnya alhamdulillahnya Teh Sundari bisa balik lagi ya, untungnya gitu dengan sendirinya kan itu kan, Betul. tanpa ada orang lain yang Iya. bantu atau Sangat bagaimana beruntung. ya. Teh Sundari masih diselamatkan gitu, Ya. bisa kembali lagi ke rumah bapak tadi Ya, gitu. sangat beruntung banget. Nah, terus ada cerita kelanjutannya tuh setelah nyampe rumah bapak tadi, apa teman Teh Sundari nyari selama ini, selama Teh Sundari mungkin menghilang atau bagaimana ya, apa mereka mencari atau bagaimana? Kalau mencari sih enggak ya, karena pas aku nyampe tiba ke warungnya dia masih lagi rame. Mungkin nggak tahu berapa menit, nggak tahu Iya. berapa jam gitu Mm-mm, kan. mm-mm. Soalnya kan warung itu kan nonstop Iya. gitu. Ya nonstop katanya gitu waktu dulu itu. Soalnya kan sebelahnya kan pembakaran mayat. Iya, iya, iya. Jadi memang itu menurut saya dan yang saya tangkap dari cerita Teh Sundari itu ya memang benar kalau Teh Sundari itu sempat berada di alam lain sebenarnya. Kemungkinan seperti itu ya, kemungkinan seperti itu karena secara logikanya di situ kan jauh dari laut. Kenapa begitu setelah mendengar suara gamelan kata Teh Sundari soal ada tirai ya kan, yang tirai membuka Ya. terus langsung lihat ke kayak lautan atau pantai seperti itu. Ya. Menurut saya sangat beruntung lah Teh Sundari bisa keluar dengan sendirinya dari Betul. situ. Saya sangat beruntung dan ditolong oleh Tuhan. Ya, ya betul Teh Sundari. Kalau umpama kita bukan berpatokan berterima kasih banyak sama yang nolong, tapi tetap segala sesuatu Gusti Allah yang nolong ya, apapun bentuknya itulah. Betul. Mungkin melalui perantara yang tadi itu gitu. Iya. Nah, sehingga Teh Sundari bisa selamat, ditunjukkan lagi sama Allah itu untuk kembali ke rumah si bapak tadi. Mungkin seperti itukah ceritanya Teh Sundari. Nah, oke, Variety Channel seperti itulah. Yang namanya kita itu hidup tidak bisa dipungkiri bergesekan dengan dunia lain, itu sudah pasti. Perihal itu mau percaya atau enggak, Tri Channel balik lagi ke Baraya semua. Oke, Baraya Channel mungkin untuk episode kali ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.